Shalom. Shalom. Shalom jemaat Emunah yang diberkati Tuhan. Shalom. Yang percaya bahwa Tuhan Allah sudah di tempat ini, mari lambaikan tangan. Dan mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan yang paling meriah. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Dan saya akan hantarkan Bapak Ibu Saudara untuk berdoa, mempersiapkan hati dan diri kita. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allahku. Karena kasih setiamu yang begitu besar, sehingga kau berkenan mengumpulkan kami pada siang pagi hari ini, untuk kami boleh kembali beribadah kepadamu di dalam ibadah raya yang kedua ini ya Allahku. Kami mengucap syukur kepadamu karena engkau begitu baik. Karena besar dan ajaib perbuatanmu dalam kehidupan kami. Apapun yang kami alami saat ini, apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kami saat ini, namun kami tahu bahwa besar dan ajaib perbuatanmu, mujizatmu selalu ada di tengah-tengah kami. Amin. Mujizatmu melingkupi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari yang siap memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Dalam Wahyu 15 ayat 3 dinyatakan bahwa pada saat itu semuanya menyanyikan nyanyian Musa, menyanyikan nyanyian anak domba, yang bunyinya adalah betapa besar dan ajaib pekerjaan-pekerjaan Allah di dalam hidup kita. Amin, amin saudara. Haleluya. Mari kita mengenang kebaikan Tuhan, kita mengenang keajaiban Tuhan, kita mengenang kebesaran Tuhan. Ku rasakan kehadiranmu, oh Yesus Tuhanku. Saat ini ku datang menuhi jamahanmu. Kasih setiamu penuhiku, barui hatiku. Ku rindu mengenalmu, hidup dalam sertamu. Besar dan ajaib perbuatanmu, tinggi dan dalam kasih setiamu, agung dan mulia pengorbananmu, luhur dan indah karya kudusmu. Ku ingin mengerti hatimu dalam setiap langkah hidupku, bagimu sampai selamanya. Mari bersama-sama kita ungkapkan. Ku rasakan kehadiranmu, oh Yesus Tuhanku. Saat ini ku datang rindukan jamahanmu. Kasih setiamu penuhiku, barui hatiku. Ku rindu mengenalmu,
kasih setiamu agung dan mulia, pengorbananmu luhur dan indah, karya kudusmu. Ku ingin mengerti hatimu dalam setiap langkah hidupku, bagimu sampai selamanya. Besar dan ajaib perbuatanmu, tinggi dan dalam kasih setiamu, agung dan mulia, pengorbananmu luhur dan indah, karya kudusmu. Ku ingin mengerti hatimu dalam setiap langkah hidupku, bagimu sampai selamanya. Besar ajaib pengorbananmu, tinggi dan dalam kasih setiamu, agung dan mulia, pengorbananmu luhur dan indah, karya kudusmu. Ku ingin mengerti hatimu dalam setiap langkah hidupku, bagimu sampai selamanya. Besar dan ajaib perbuatanmu, tinggi dan dalam kasih setiamu, agung dan mulia, pengorbananmu luhur dan indah, karya kudusmu. Ku ingin mengerti hatimu dalam setiap langkah hidupku, bagimu sampai selamanya. Sampai selamanya. Sampai selamanya. Haleluya, haleluya. Hosana bagimu Tuhan, hosana bagimu Yesus. Haleluya. Haleluya. Selama-lamanya Tuhan kita baik. Amin. Selama-lamanya Tuhan kita ajaib. Yang percaya boleh lambaikan tangannya. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan sekali lagi. Boleh tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama. Amin. Dia baik selamanya. Amin. Mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi
Mari masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Haleluya. Hadiratnya bersuka cita. Yang berkata dia baik, angkat tangannya sama-sama. Sebab Tuhan dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Sebab Tuhan dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari umat Tuhan nyatakan dia baik. Sebab Tuhan dia sebab Tuhan dia baik. Haleluya. Selamanya dia baik, selama-lamanya. Amin. Lebih dahsyat lagi. Sebab Tuhan dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Sebab Tuhan dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. 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 Amin. Haleluya. Selama-lamanya dia baik. Amin. Haleluya. Kemuliaan buat Tuhan kita. Karena kedahsyatanmu dan keajaibanmu Tuhan, kami datang di tempat ini memuji dan menyembahmu. Boleh tepuk tangan di atas kepala kita bagi Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara semua. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Aku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku Tuhan Yesus. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Selamanya oh Yesus. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah semuanya. Yesus Kau Raja mulia. Amin. Haleluya. Oh Yesus Tuhan. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan kita. Mari serahkan badannya. Haleluya. Hanya Dia yang layak ditinggikan selamanya. Siap bersorak Dia ajaib. Ajaib Kau Tuhan, agung dan
kami selama-lamanya. Engkau yang layak dipuji dan ditinggikan Tuhan. Ini pujian bagimu, biarlah kau berkenan atas kami semua. Mari Bapak Ibu Saudara semua melompat sejenak buat Raja kita ya. Sama-sama siap bagi Tuhan kita. 1, 2, 3, 4, go! Haleluya. Mari angkat tangan kita sama-sama katakan, ajaib Kau Tuhan, Kau yang agung Tuhan, Kau yang perkasa dalam hidup kami. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa memerintah selamanya. Yesus Kau Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa memerintah selamanya. Yesus Kau Raja mulia, Dia Raja mulia, Raja mulia. Haleluya, haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara semua. Haleluya. Kami percaya kita semua diberkati. Kita semua merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Karena Tuhan Allah hadir di dalam pujian dan penyembahan kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita masuk lebih lagi ke dalam hadirat Tuhan. Lebih dalam lagi. Kita mau nyatakan keinginan kita. Kita mau nyatakan kerinduan kita. Kita mau menyembah Dia. Menyembah Allah kita yang hidup. Mari Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Yesus. Haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, perhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari masuk lebih lagi ke dalam hadirat Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Kami mau masuk dengan korban pujian kami di depan Tuhan. Korban pujian. Kami mau masuk perhiaskan kekudusan hadirat-Mu Tuhan. Perhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu kami merasakan kedamaian. Rasakan kedamaian yang kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan.
ku nampak Lebih lagi kita sembah Dia. Ini anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini umat pilihan-Mu ya Allahku. Umat-Mu yang menyembah Engkau. Keinginan hati umat-Mu hanya menyembah-Mu Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau sembah Dia lebih lagi. Ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk kami sembah-Mu ya Tuhan. Mari buka hati kita untuk kita menyembah Dia lebih lagi. Oh Yesus, kita sembah kami Dia. sembah-Mu, Dia yang ada di tengah kita. Kerinduan kami ada untuk sembah-Mu. Kami tak mau yang lain selain Engkau Yesus. Hati kami Tuhan, selain Engkau tiada yang lain. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau sembah. Ini kerinduan kami Allahku, memuji-Mu, meninggikan nama-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara lebih lagi kita sembah Dia. Jangan ada yang berdiam diri. Kita puji Dia, kita sembah Dia. Haleluya, Haleluya, Yesus. Kami sembah,
ya naralasi. Shikatataka pakatatarana ya naralasi. Shikatataka pakatata sakatatarana ya naralasi. Shitaka pakatatarana ya naralasi. Kinata pakatata sakatatarana ya naralasi. Ini anak-anakmu ya Allah. Kami mau menyenangkan-Mu. Kerinduan kami hanyalah menyenangkan hati-Mu ya Allah. Menyenangkan-Mu ya Tuhan. Shikapakatataka naralasi. Shikatataka ya naralasi. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya bahwa hari ini boleh ada semua adalah karena kehendak Bapa di sorga. Bahkan kami boleh ada di tempat ini memuji, meninggikan nama Tuhan, untuk menikmati hadirat Tuhan. Semua adalah karena kehendak-Mu Tuhan. Engkau izinkan kami merasakan hadirat-Mu, Engkau izinkan kami merasakan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, sungguh besar hati-Mu dan sungguh mulia hati-Mu kepada kami. Sebentar apabila kami akan bersekutu di dalam firman Tuhan, kami percaya firman Tuhan adalah isi hati Tuhan yang tertuang bagi kami semua. Ajarilah kami untuk mengerti kehendak-Mu Tuhan, sehingga hidup kami boleh seturut dengan rencana Tuhan dan boleh tetap ada di dalam jalan Tuhan. Oleh karena itu Roh Kudus bekerjalah di dalam setiap hati di tempat ini, sehingga ketika firman Tuhan itu diberitakan, kami boleh mendengar, kami boleh mengerti, hati kami boleh percaya serta melakukan di dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran isi firman-Mu Tuhan, sehingga setiap kata demi kata yang keluar dari mulut hamba ini adalah hanya firman-Mu saja yang akan memberkati serta menguatkan setiap telinga yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba serahkan waktu dan tempat ini di dalam tangan kuasa kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Shalom. Ya, shalom. Apa kabar? Ya, saya percaya bahwa hari ini banyak sekali dari saudara yang sedang bergumul ya, karena hari liburan pasti banyak pembantunya pulang ya. Ada yang jadi pembantu di rumah, tapi nggak apa-apa ya. Setahun sekali kita bersih-bersih rumah sendiri, setahun sekali kita ngurusin rumah sendiri. Saya percaya hari ini banyak sekali juga yang sedang bergumul dan berdoa sama Tuhan, punya keinginan supaya nanti pembantunya yang pulang
Nanti boleh kembali pulang kerja lagi ya. Siapa yang seperti itu? Nggak usah angkat tangan, saya tahu banyak ya. Oke, tapi saya percaya bahwa hari ini kita boleh ada di tempat ini karena semua adalah rencana dari Tuhan Allah kita. Amin. Saudara hari ini bisa punya pilihan untuk saudara sedang ada di pantai atau sedang ada di luar negeri. Tetapi hari ini saudara memilih untuk tetap datang di rumah Tuhan ya. Bahkan saudara yang ada di rumah, saya tahu bahwa hari ini adalah hari libur, tetapi banyak sekali juga yang mengikuti ibadah secara online. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya percaya bahwa kita juga punya Tuhan yang gak pernah libur. Amin. Ya, walaupun kita libur tapi Tuhan tetap gak libur. Oleh karena itu saya bersyukur bahwa hari ini banyak anak-anak Tuhan yang tetap rindu, punya kerinduan untuk datang menghampiri Tuhan. Saya percaya hari ini Tuhan akan memberkati kita dengan luar biasa. Yang percaya katakan amin. Saya percaya hari ini Tuhan akan menyatakan banyak isi hatinya untuk memberkati kita semua. Oleh karena itu marilah saudara kita persiapkan hati. Kita akan persiapkan untuk menerima siraman berkat firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang bawa buku catatan boleh mengeluarkan buku catatannya. Dan yang mau mencatat di handphone boleh mencatat di handphone, karena saya percaya bahwa Tuhan telah menyediakan banyak berkat dan saya berdoa tidak ada satupun saudara yang di sini yang terlewatkan, namun semuanya diberkati oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk melihat firman Tuhan yang ada tertulis di dalam 1 Yohanes 2. Kita akan baca ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-17 ya. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Yang sudah melihat katakan amin. Kita akan baca bersama-sama dengan suara yang keras ya. Bantu saya supaya kita semua dapat mendengarkan firman Tuhan. Bukan hanya membaca, mendengarkan firman Tuhan ya. Mari kita baca bersama-sama 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16 sampai 17. Demikianlah firman Tuhan. Sebab, ya kita baca bersama-sama. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Mari kita pejamkan mata, kita berdoa. Bapa di sorga, barusan kami membaca satu ayat firman Tuhan. Kami percaya bahwa firman Tuhan adalah isi hati Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, urapi setiap kami sehingga kami dapat betul-betul mengerti keinginanmu, kehendakmu, rencanamu di dalam hidup kami. Supaya kami dapat melakukan kehidupan yang seturut dengan rencana Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Urapi setiap kami, urapi juga hamba-Mu Tuhan, sehingga setiap firman yang anak-anak-Mu terima boleh menjadi kuasa yang mengubahkan, memperbaharui kehidupan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa tahun ini gereja punya satu tema besar, yaitu more than alive. Apa? More than alive. Artinya punya satu kehidupan yang lebih daripada hidup. Bukan cuma hidup karena bernafas, bukan karena hidup karena badannya bergerak. Tetapi semuanya mempunyai kehidupan yang lebih daripada cuman hidup aja. Artinya apa saudara? Hidup kita menjadi berkat. Hidup kita berarti. Bahkan hidup kita memancarkan sinar terang kemuliaan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jadi targetnya adalah seperti itu. Saya berdoa bahwa tahun ini banyak sekali dari kita yang hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Oleh karena itu di bulan ini kita punya tema, yaitu keinginanmu adalah hidupmu. Keinginanmu itu hidupmu, saudara. Ya, kita akan lihat baik-baik dari firman Tuhan yang tadi yang kita telah baca. Saudara, mari kita perhatikan hidup kita. Hidup kita adalah dari satu keinginan kepada keinginan yang lain, betul? Saudara boleh sadar atau enggak sadar, tetapi hidup kita adalah dari satu keinginan ke keinginan yang lain. Saya percaya hari ini saudara ada di tempat ini
datang di ibadah raya 2 karena saudara tadi pagi atau kemarin malam saudara punya keinginan untuk datang ke gereja, betul? Dan saya melihat beberapa banyak dari saudara datang, ada yang datangnya awal, ada yang datangnya mepet, ada yang datangnya terlambat, tergantung dari keinginan masing-masing. Saya selalu menekankan ayo datang gereja yang lebih awal, minimal 15 menit minimal sebelum ibadah mulai. Bahkan 10 menit sebelum ibadah mulai teman-teman di prophetic pun sudah maju ke depan. Mereka telah mempersiapkan hati mereka untuk melayani Tuhan di rumah Tuhan ini. Saudara perhatikan, keinginan sangat mempengaruhi hidup kita. Oleh karena itu orang yang datang ke gereja punya keinginan yang benar, dia pasti akan mempersiapkan hatinya, mempersiapkan dengan sungguh-sungguh karena dia rindu. Dia tahu datang ke gereja, dia tahu akan bertemu dengan Tuhan. Dan kerinduannya adalah bertemu dan mengalami Tuhan, maka hatinya itu pasti dipenuhi oleh suatu tindakan, datang awal. Bahkan Pak Gembala bulan lalu mengingatkan, jadi anak Tuhan itu jangan yang asal-asalan. Datang ke rumah Tuhan, ketemu sama Tuhan, kalau kita tuh memang hormat sama Tuhan dan kita benar-benar menghargai Tuhan, tentunya kita datang dengan pakaian yang rapi, pakainya yang bagus. Amin. Kita nggak akan sembarangan, ya bahasanya adalah kita pakai pakaian yang stil. Nah saudara perhatikan, jadi kehidupan kita adalah dari satu keinginan kepada keinginan yang lain. Nah hari ini saya mau tanya sama saudara, saudara hidupnya punya keinginan apa enggak? Coba saudara perhatikan, hidup saudara hari ini punya keinginan apa tidak? Ya, nah saudara, saya mau katakan, di dunia ini ada tragedi, 2 tragedi dalam hidup itu adalah apa tuh saudara? Yang pertama, tragedi yang pertama adalah orang hidup tapi gak punya keinginan. Wah itu adalah sebuah tragedi saudara. Yang kedua adalah orang hidup tapi punya keinginan yang salah. Nah yang pertama, hidup gak punya keinginan. Saudara kalau kita hidup gak punya keinginan, kita gak beda kayak zombie. Saudara tahu zombie? Zombie adalah makhluk fiksi. Saya gak pernah lihat zombie yang asli. Tetapi saya banyak melihat orang yang kayak zombie. Orang yang kayak zombie adalah apa? Mereka hidup, mereka bergerak. Kadang dan juga saya temukan mereka ya bekerja. Tiap hari mereka melakukan pekerjaan, rutinitas yang ada. Tetapi semuanya dilakukan tanpa keinginan. Ada seperti itu. Nah saya tanya, kalau orang hidup tanpa keinginan seperti itu, bisa gak hidupnya itu mempunyai kehidupan yang berarti? Jangankan kehidupan yang berarti bagi orang lain, bagi dirinya sendiri aja gak berarti saudara. Kalau ditanyai kenapa kamu kerja, ya mau apa lagi? Ya tiap hari seperti ini. Lah terus pengenmu apa? Ya sesuai dengan alur aja lah. Dimana mengalir saya ikut mengalir. Gak ada keinginan saudara. Bahkan ditanyai di dalam hidupmu, apa yang engkau ingini? Ditanyai gak ada. Apa ya? Saya tidak berkata bahwa ini terjadi buat orang yang tua. Bukan berarti orang kalau umurnya sudah tua artinya sudah merasakan semuanya gak punya keinginan. Enggak. Saya melihat banyak sekali anak-anak muda pun juga seperti ini saudara. Oleh karena itu kita tugas orang tua, ya perhatikan jangan sampai anak-anak tuh gak punya tujuan saudara, gak punya keinginan. Sebaliknya kita juga sebagai orang tua jangan mudah-mudah mematikan keinginan mereka dengan cara memaksakan keinginan kita kepada mereka. Sehingga mereka tidak punya keinginan, itu juga gak baik saudara. Ya, jadi yang tragedi yang pertama adalah orang hidup tapi gak punya keinginan. Nah saya tanya hari-hari ini saudara punya keinginan apa enggak? Coba di dalam hidup saudara. Kalau saya tanya misalnya tahun depan saudara ingin menjadi seperti apa? Gak usah tahun depan lah. Bulan depan mau apa? Bisa enggak saudara masih jawab? Hari-hari ini saudara masih punya keinginan enggak? Aku pengen jadi orang seperti apa? Kalau enggak bahaya saudara. Hidup kita enggak punya arah. Kita akan cenderung untuk menyia-nyiakan kehidupan yang ada sekarang ini.
Dan Tuhan gak mau seperti itu. Karena hidup adalah hidup adalah apa saudara? Anugerah. Kenapa? Anugerah. Cuman Tuhan yang bisa beri. Amin. Saudara gak bisa cari waktu hidup di shopping mall, di supermarket mana saja. Gak bisa. Saudara mau cari di butik yang mahal pun gak ada orang jual hidup. Yang setuju katakan amin. Oleh karena hidup adalah anugerah. Nah kalau kita gak punya keinginan di dalam hidup ini, khawatirnya kita sedang menyia-nyiakan anugerah yang Tuhan berikan, yaitu hidup. Amin saudara. Dan apabila kita gak punya keinginan, apapun yang kita lakukan juga mati kok saudara. Saya kasih contoh, misalnya di dalam pekerjaan, ya saya lihat di sini banyak pengusaha, banyak bisnismen punya kerjaan. Saya tanya hari ini saudara punya keinginan nggak di dalam pekerjaan saudara? Saudara yang punya toko, saudara punya bayangan nggak? Aku pengen tokoku menjadi seperti ini, atau bahkan aku pengen tokoku nanti menjadi seperti itu. Ada nggak keinginan seperti itu? Apa hari-hari ini ya udahlah, yang penting ada orang datang beli cukup lah. Yang penting tiap hari customer mau beli ya nggak apa-apa. Lah nanti produkmu gimana? Udahlah, yang ada-ada aja. Nggak pengen untuk lebih maju lagi, enggak. Nggak pengen diperbaiki lagi, enggak. Saya tanya, kalau kerjaan seperti ini, kerjaan ini bisa hidup bertumbuh enggak? Bisa bertumbuh enggak saudara? Nggak bisa. Kalau kita nggak punya keinginan di sesuatu yang kita lakukan, itu mati. Maka nggak heran bahwa banyak juga keluarga-keluarga, mereka sepertinya bersama kemana-mana gandengan, tapi mati. Suami istri sudah kehilangan arah, sudah nggak punya passion. Bahkan passion, gairah satu sama lain aja nggak ada. Bahaya saudara. Bahkan mungkin pun kalau ada keinginannya sudah nggak sama, bahkan berlawanan. Hari ini marilah saudara kita perhatikan hidup kita. Masih nggak kita tuh punya keinginan di dalam hidup kita? Karena keinginan itu adalah yang menggerakkan kehidupan kita. Bahkan keinginan itu adalah hidup kita. Saudara yang punya keinginan baik pasti akan mengalami kehidupan yang baik. Tetapi kalau keinginannya nggak baik, saudara mau dimanapun saja. Besok saudara berangkat Bali, saudara hatinya nggak punya keinginan yang baik. Bali pun, Maldives pun, Fiji pun, kemanapun saudara pergi, nggak mungkin baik. Tetapi kalau kita punya keinginan baik, pergi ke desa aja bagus saudara. Saya ingat masih pada waktu masa Covid gak bisa keluar negeri, keluar kota aja sulit. Kita naik sepeda ke desa-desa, ke Sukoharjo, Wonogiri, lihat jembatan, bagus-bagus loh. Saya lihat pemandangannya, bersyukur. Kadang saya melihat ternyata Indonesia tuh gak beda jauh sama Swiss. Sebenarnya sih beda jauh sih, ini jujur ngomong sih sebenarnya beda jauh saudara. Swiss jauh lebih gede, tetapi apa yang membuat sesuatu menjadi baik? Karena hati kita baik. Yang setuju saya sama katakan amin. Maka saya tanya hari ini saudara masih punya keinginan gak? Anak-anak yang sekolah, engkau sekolah hari ini punya keinginan gak? Besok lulus mau kemana? Besok lulus mau kerja sebagai apa? Jangan kau cuman sekolah, cuman ngabisin duit orang tua dan menghabiskan waktu yang ada. Kau harus punya keinginan. Nah yang kedua, tragedi yang kedua adalah apa saudara? Orang hidup punya keinginan yang salah. Wah itu tragedi saudara, bahaya. Banyak sekali orang hidup dia punya keinginan yang salah. Oke, satu mungkin karena dia gak ngerti yang benar. Makanya firman Tuhan pernah berkata, Tuhan kasihanilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus pernah berdoa seperti itu. Saudara, mungkin orang bisa punya keinginan yang salah karena dia nggak tahu apa yang harus diperbuat. Dia nggak tahu apa yang benar. Tetapi yang kedua, orang punya keinginan yang salah karena memang dia memilih jalan yang salah. Kalau kita memilih keinginan yang salah, hidup kita pasti salah saudara. Saya pernah melihat orang yang sejak kecil memang dia dididik dengan dua hal. Yang pertama diajari bahwa jangan jadi orang miskin, katanya gitu. Yang kedua,
Buktikan bahwa keluargamu ini, bahwa hidup kamu ini bukan orang yang hina. Saudara tahu, dia pegang betul-betul itu, dia jadikan itu passion di dalam hidupnya, dia lakukan dengan penuh berapi-api. Saya tanya, kaya nggak dia saudara? Kaya. Dia jadi orang yang sangat kaya. Tetapi ketika dia mendapatkan semuanya itu, bahkan mendapatkan uang yang banyak, saya tanya, gimana kok rasanya punya uang yang akhirnya 1 triliun? Dia bilang apa? Ternyata punya 1 juta, 1 miliar, 1 triliun. Katanya apa? Rasanya sama. Saudara ngerti? Saya cuma bilang, dia malah bilang gini. Dia malah nasihatin saya, gini loh. Nep, dia manggil saya Nep. Nep, kamu ini mumpung masih muda. Sudah nikmati apapun yang kamu punya, semumpung kamu bisa menikmati. Dia bilang gitu, kamu hari-hari ini pergiolah, dolano ke sana. Ambil waktu untuk dirimu sendiri. Ini nasihat dari orang yang hidupnya seperti itu saudara. Artinya apa saudara? Dia menyadari bahwa karena dia punya keinginan yang salah di dalam hidupnya, dia mengejar dan berhasil, tetapi dia merasa semuanya itu menjadi sia-sia. Saya berdoa bagi saudara di sini, janganlah engkau mengalami tragedi yang kedua ini saudara. Jangan sampai punya keinginan yang salah. Saudara, hidup itu apa sih? Kalau kita pengen mendapatkan sesuatu di hidup ini, kita harus siap untuk kehilangan sesuatu. Pasti. Saudara pengen punya apa di dalam hidup? Saudara pengen berhasil, punya uang yang banyak, saudara harus berani mengorbankan apa? Waktu. Saudara harus berani mengorbankan kesenanganmu. Saudara harus berani mengorbankan bahkan beberapa hobi-hobimu. Hidup itu adalah seperti itu. Tetapi marilah kita timbang. Sesuatu yang kita dapat sepadan gak dengan sesuatu yang kita hilang? Kalau kita dapat lebih daripada yang kita hilang, ya itu namanya cuan. Itu namanya untung. Tetapi kalau kita kehilangan lebih daripada apa yang kita dapat, itu namanya rugi. Saudara perhatikan, banyak orang mau kerja, mau cari uang, mati-matian. Dia cari uang sungguh-sungguh, tapi dia korbankan misalnya waktu dengan keluarga, waktu dengan anak-anaknya. Bahkan dia korbankan kesehatannya. Maka ada orang tuh pernah nulis gini saudara, orang pada waktu muda mengorbankan kesehatan untuk mendapatkan uang. Betul? Tapi kalau sudah tua mengorbankan uang untuk mendapatkan kesehatan. Nah saudara pilih yang mana? Kalau saya pilih kita semuanya seimbang. Amin. Ya. Saudara, banyak sekali orang yang seperti itu. Dia punya keinginan untuk menjadi kaya, tapi dia mengorbankan sesuatu yang lebih berharga. Dan akhirnya menyesal. Banyak orang tua yang mengejar kekayaan. Yang penting aku bisa punya uang untuk ngasih makan anak-anakku. Yang penting aku bisa ngasih uang untuk memberi makan keluargaku. Yang penting aku punya uang untuk bisa nyekolahkan anakku. Dia mau sekolah sampai ke hafad, siap tak bayari. Habis 1 tahun 3 miliar bayar. Saudara, apa yang terjadi? Suatu hari saya pernah dengar cerita. Suatu hari anaknya bertumbuh besar, lulus dari hafad, lulus dari Amerika. Pulang ke Indonesia, ketemu dengan orang tuanya. Setiap hari berantem sama orang tuanya. Dia ngomong, kamu jadi anak dikirimkan di Amerika kok jadi kurang ajar. Gak mau dengar orang tua, gak mau nurut orang tua. Loh, anaknya bingung. Gak mau ngerti pikiran dan hatinya orang tua. Kok kamu disekolahkan mahal-mahal seperti itu? Saudara, anaknya jadi bingung. Loh, hatinya papa, hatinya mama itu seperti apa? Yang dimaksud menghormati seperti apa? Dia gak ngerti. Dia omong kurang ajar. Selama hidup orang tuanya gak pernah sharing, gak pernah ngomong. Bagaimana bisa anaknya tahu hati orang tuanya seperti apa? Saudara sampai sini ngerti? Artinya anak dengan orang tua terpisah. Worth it apa enggak saudara? Gak worth it. Dia kalau tanyai, kalau hati suster saya dulu saya tahu pak. Suster saya kalau saya minum telat dia marah, dia ngerti. Hati pembantu mama yang dulu saya tahu karena dia waktu kecil dibesarkan oleh suster sama oleh pembantunya. Dia lebih paham hatinya orang tua mereka. Hatinya mereka daripada orang tua mereka. Oleh karena itu saudara, yang kedua,
saudara boleh punya cita-cita. Saudara pengen jadi orang kaya, nggak salah. Saudara menjadi orang yang berhasil, harus. Saudara pengen mendapatkan segala sesuatu yang saudara inginkan, boleh. Tetapi ingat, janganlah itu menjadi sebuah keinginan yang salah. Jangan menjadi apa saudara? Keinginan yang salah. Oleh karena itu marilah kita perhatikan firman Tuhan hari ini baik-baik. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, seperti yang tadi kita baca di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16. Ya, firman Tuhan berkata apa tadi? Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Mari kita lihat dari mana asalnya keinginan kita. Saudara, jadi begini, manusia itu punya berbagai macam keinginan, berbagai level keinginan. Jadi kalau hari ini contohnya saya tanya sama saudara, saudara punya keinginan enggak? Mungkin loh, banyak dari saudara bilang gini, oh saya punya keinginan Pak. Kalau Bapak bilang orang enggak punya keinginan, oh saya punya Pak. Saya tuh pengen jadi orang yang kaya, saya pengen jadi orang yang berhasil, saya pengen jadi suami yang baik. Loh saya tuh pengen loh Pak, pengen. Siapa bilang saya enggak pengen, tapi saya tuh enggak pernah loh Pak bisa terjadi. Saya udah pengen dah lama, saya pengen punya mobil, pengen. Saya keinginannya banyak. Nah saudara perhatikan level-level dari keinginan ya. Karena level yang rendah, keinginan di level yang rendah tidak akan membuat perubahan apa-apa di dalam kehidupan Anda. Karena keinginan yang di level yang rendah tidak akan membuat Anda terdorong untuk bergerak. Yang paling rendah adalah apa? Angan-angan ya. Dalam bahasa Inggrisnya adalah wish. Banyak orang berangan-angan, ya satu hari ya nanti kalau aku jadi orang kaya enak ya. Saya bayangkan kalau rumahnya besar enak ya. Saya baru nyetir mobil mewah, orang-orang akan memuji saya. Enak ya, aku pengen jadi orang kaya. Angan-angan saudara. Angan-angan tidak akan membawa saudara kemana-mana. Hari ini keinginan saudara levelnya masih angan-angan, ya jangan heran gak terjadi kehidupan. Yang kedua, sedikit lebih tinggi lagi. Levelnya apa? Mimpi atau cita-cita. Cita-cita. Saudara kalau cita-cita itu anak kecil kalau ditanyai, Dek, kamu kalau besok besar mau jadi apa? Kalau zaman dulu jawabannya pasti pengen jadi apa saudara? Dokter ya kan? Pengen jadi dokter atau kalau yang cowok pengen jadi pilot. Nah itu anak-anak selalu seperti itu. Ya, tapi perhatikan saudara. Anak-anak punya cita-cita menjadi dokter. Benar nggak ini adalah suatu keinginan yang ada di dalam hatinya? Banyak orang punya cita-cita. Tapi hari ini beda. Anak-anak kalau tanyai, kamu mau jadi apa? Saya mau jadi YouTuber Pak. Beda, hari ini beda saudara ya. Nah kalau sebatas cita-cita saudara. Dan cita-cita itu belum menjadi suatu keinginan di dalam hati kita. Cita-cita nggak akan membawa kita kemana-mana. Kamu cita-cita jadi dokter, ya. Kamu tahu jadi dokter itu harus sekolah di mana? Enggak tahu. Kamu tahu jadi dokter itu susah dukanya apa? Enggak tahu. Nah, repot saudara. Oleh karena itu kita harus naik ke level yang ketiga. Level yang ketiga adalah kemauan. Katakan apa saudara? Kemauan. Nah ini lebih maju. Contohnya orang yang bercita-cita dari dokter, wah ya memang saya mau jadi dokter. Saya mau. Nah orang yang punya kemauan, mulai ada suatu tindakan, saudara. Dia akan pelajari, dia akan juga perhatikan bagaimana dokter-dokter itu belajar, bagaimana dokter-dokter itu bekerja. Minimal kalau ada kemauan, ada tindakan. Ini sudah lumayan. Hari ini keinginan saudara sebatas kemauan atau sebatas kemauan mungkin saudara sudah mulai bergerak. Tapi enggak bisa, saudara. Gak bisa seperti itu. Karena kemauan itu mudah digoyahkan. Kemauan itu mudah digoyahkan. Hari ini saudara mau, nanti siang saudara bisa gak mau saudara. Orang yang punya kemauan jadi dokter, dia mempelajari. Setelah mempelajari, dia lihat, wah repot ya jadi dokter. Gak bisa tidur. Jadi dokter repot. Ketemu sama orang sakit terus, udahlah gak jadi. Nah, kalau keinginan kita hanya sebatas kemauan, ketika kemauan itu tidak terjawab
orang akan mudah untuk meninggalkan. Berapa banyak dari kita menyerah? Berapa banyak yang jomblo-jomblo di sini? Aku mau punya pacar, Pak. Aku cuma mau, saudara. Tapi kalau nanti repot sedikit, ditinggal pasti. Hidupnya belum berbuah. Nah, oleh karena itu harus naik satu level lagi. Levelnya adalah kehendak atau yang namanya will. Wah, ini naik kehendak lain lagi, saudara. Memang dia punya kehendak, punya target. Will ini penting. Ya, kalau kita baca di Alkitab, saudara, ya, will ini di mana kita bisa pakai untuk jatuh dalam dosa maupun untuk memuliakan Tuhan. Nah, will ini beda kalau misalnya jadi dokter, udah beda, saudara. Kenapa kok kamu mau jadi dokter? Oh iya, Pak. Karena saya mau jadi dokter, karena saya punya kehendak bahwa saya suatu hari bisa menjadi orang yang berguna. Wah, ini bagus, saudara. Suatu hari saya pengen menjadi orang yang bisa menolong orang lain. Nah, orang yang seperti ini mulai, saudara, dia punya target. Bahkan dia tahu bahwa oh, jadi dokter itu cuannya banyak, uangnya banyak. Dia akan mengejar. Tetapi kalau cuman kehendak aja, biasanya kehendak bisa dipelencengkan, saudara. Orang yang dimulai dengan kehendak yang baik, dia bisa berakhir di dalam kehendak yang buruk loh, saudara. Yes. Banyak orang punya kehendak untuk menikah, membayangkan sesuatu yang baik, di tengah jalan digoda oleh wanita lain, pria lain, dia bisa punya kehendak yang buruk. Karena keinginannya hanya sebatas kehendak. Oleh karena itu yang level selanjutnya ini penting, saudara. Level yang selanjutnya ini adalah kerinduan, desire. Wah, ini beda, saudara. Orang kalau punya kerinduan, saudara. Contohnya tadi jadi dokter. Saya memang rindu untuk jadi dokter. Kenapa? Karena saya melihat, Pak, suatu hari orang tua saya sakit. Dan dia sakit berat. Dia nggak punya uang. Dia nggak punya uang untuk dioperasi. Dan akhirnya orang tua saya meninggal karena nggak punya uang untuk membayar operasinya. Saya mau jadi dokter yang membantu orang-orang yang miskin. Saya akan membantu orang-orang yang gak punya uang, Pak. Saya gak mau kejadian yang sama terjadi kepada mereka. Nah, ini suatu kerinduan, saudara. Kerinduan ini akan mendorong kepada kita. Dan akan membuat kita tidak akan tergoyahkan. Karena bukan hanya dia cuman ingin. Bukan hanya dia cuman berkehendak, tetapi ini suatu passion, suatu desire. Dia tahu aku akan jadi dokter karena aku harus jadi berkat. Amin. Nah, saya tanya, saudara hari ini punya kerinduan gak di dalam hidupmu? Sudahkah segala sesuatu yang engkau lakukan adalah suatu kerinduan? Ataukah cuman kemauan? Ataukah cuman kehendak? Hari ini saya rindu bahwa segala sesuatu yang kita lakukan harus menjadi suatu kerinduan. Amin. Seperti lagu firman Tuhan, kalau kita nyanyikan lagu kerinduanku. Amin, saudara. Datang padamu, Allah mulia, mawar Syaron. Apa katanya? Ku cinta. Loh, ini punya kerinduan, saudara. Datang sama Tuhan karena cinta Tuhan. Kaulah rajaku, hormat sama Tuhan. Dan sahabatku, dekat sama Tuhan. Rindu terindah, termanis bagiku. Saya agak lupa dia. Makanya datang sama Tuhan bisa menyembah Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan amin, saudara. Wih, dur ya, ini B ya. Turun satu ya, biar refnya enak. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Amin, saudara. Orang kalau punya kerinduan itu seperti itu, saudara. Hari ini dengan keluarga saudara ada nggak kerinduan? Jangan-jangan rindunya kalau pas pacaran. Kalau pacaran, aduh sayangku, aku rindu kamu. Wah, manis, cuit-cuit. Orang kalau rindu
samudra ku seberangi, gunung ku daki. Weh, ya kan saudara? Hari ini ada gak kerinduan? Jangan heran kalau hidup kita hari ini penuh dengan tekanan, kesulitan, kesukaran. Karena apa? Gak ada kerinduan. Kalau orang punya kerinduan, ya seperti tadi orang yang jatuh cinta. Samudra ku seberangi, gunung ku daki. Amin saudara. Ada kerinduan di dalam hatimu. Sama Tuhan ada kerinduan gak? Banyak orang saudara datang ke Tuhan punya keinginan yang salah. Dia bukan datang dengan kerinduan. Dia datang ke Tuhan cari berkatnya. Cari berkat. Aku mau cari Tuhan. Supaya nanti kalau aku ketemu sama Tuhan, Tuhan bisa memberikan aku mujizat. Dari utangku semua lunas. Kalau yang datang sakit Tuhan sembuhkan. Wah, kira-kira Tuhan bisa sembuhkan gak? Bisa. Tetapi dia datang bukan karena kerinduan. Dia gak cari sumbernya berkat. Dia datang bahkan tidak dalam perasaan hormat, mengasihi Tuhan. Tetapi dia menggunakan perasaan untuk gimana Tuhan bisa ngasih saya. Bahkan memberi pun, ya ini memberi loh. Firman Tuhan bilang 30, 60, 100. Padahal bukan hubungannya seperti itu saudara. Tuhan, ya minimal sacap hun lah Tuhan. Ya oke ya 30% ya. Jangan saudara. Tapi kalau kita datang buat kerinduan. Saudara kalau gak datang kerinduan. Begitu Tuhan utangmu lunas, Tuhan ditinggalkan. Ditelepon, ayo Pak pelayanan yuk. Jangan sih ya. Bisnis baru rame, aku baru harus nunggu customer, jangan ya. Ayo Pak datang ke gereja lagi yuk. Oh jangan. Dah aku online di toko kok. Di toko sekarang di depanku ada iPad kok. Aku online kok. Khotbahnya Pak Hendra saya dengarkan kok. Saudara datang ketemu Tuhan itu bukan ketemu dengan online, dengan lihat video saudara. Ikut Tuhan itu bukan cuman datang saudara. Ikut Tuhan itu mengalami Tuhan. Katakan sama saya, ikut Tuhan apa? Mengalami Tuhan. Amin. Mengalami tidak bisa lewat TV saudara. Mengalami itu harus kita datang dan terlibat di dalam hadirat Tuhan. Kalau orang datang karena pengen sembuh, begitu sembuh hilang saudara. Ayo datang ke gereja, sorry aku baru di Amerika, aku baru lari-lari pagi hari di jembatan Brooklyn. Waduh, tadinya padahal kakinya gak bisa melangkah saudara. Ayo, gak apa-apa ini mumpung kakiku masih bisa lari, aku tak keluar negeri kia-kia. Aduh, hari ini saya berdoa, biarlah hidup kita dengan kerinduan. Saudara kalau keluarga dengan kerinduan, kita gak akan melihat perbedaan saudara. Kalau keluarga itu diadakan karena keinginan, begitu saudara sesuatu yang dicari gak ada di dalam pasangan saudara, saudara akan meninggalkan. Begitu sesuatu yang gak engkau harapkan ada di dalam keluargamu, pasanganmu, anakmu, engkau akan meninggalkan. Kalau itu hanya kehendak, kemauan. Tetapi kalau keluarga itu adalah suatu kerinduan, beda saudara. Saudara mau punya pasangan seperti apa, anak seperti apa, justru di tangan saudara yang menjalani dengan kerinduan, mereka mengalami perubahan di dalam hidupnya. Amin. Mereka mengalami yang namanya kehidupan berarti. Oleh karena itu, hari-hari ini coba cek, saudara masih punya kerinduan enggak di dalam hatimu? Kalau belum, hari ini minta Tuhan. Amin. Minta sama Tuhan. Nah saya mau tambahin lagi saudara. Namun ada keinginan yang enggak baik. Tetapi levelnya tinggi saudara. Orang kalau punya keinginan seperti ini terjadi. Tapi bahaya. Selanjutnya apa yang namanya? Ambisi. Saudara ada orang yang punya ambisi. Ambisi itu seperti apa? Tank. Wah semua diterabas. Dia gak peduli benar atau salah. Terabas. Orang yang punya ambisi misalnya ambisi menjadi orang yang kaya. Jadi kaya gak jadi saudara. Tapi karena itu adalah sebuah ambisi bukan suatu kerinduan. Dia gak sungkan-sungkan tipu sana tipu sini, ciak sana ciak sini. Dia gak sungkan-sungkan untuk merugikan orang lain, yang penting dia untung. Kalau ambisi itu seperti itu saudara. Bahaya. Bisa gak dia kaya? Bisa. Justru orang yang punya ambisi itu biasanya seringkali mencapai saudara. Tapi dia gak sadar. Di dalam perjalanannya dia menghancurkan banyak hal. Tuhan gak ingin seperti itu, amin. Ingat Tuhan ingin hidup kita adalah menjadi buah,
menjadi berkat bagi orang lain, serta menjadi kemuliaan Tuhan. Kalau yang hidup kayak gini, orang yang punya ambisi saudara, dia nggak sungkan fitnah sana fitnah sini, jelekkan sana jelekkan sini, yang penting dirinya yang terbaik. Itu ambisi. Nggak sungkan untuk melukai hati orang. Hari ini yang seperti itu yang masih dikuasai oleh ambisi. Hati-hati, amin. Karena seringkali juga ambisi selain juga menghancurkan orang lain, ambisi itu juga menghancurkan saudara juga. Nama baik pasti hancur. Nama baik pasti hancur. Keluarga bisa hancur. Keluarga bisa hancur. Kesehatan bisa hancur. Jangan ikuti ambisi. Level yang selanjutnya yang paling dibenci Tuhan. Keinginan yang menjadi apa saudara? Hawa nafsu. Hawa nafsu bahasa Inggrisnya adalah lust. Lust itu dosa. Lust itu adalah keinginan yang dosa. Kenapa? Lust itu adalah keinginan yang satu, keinginan yang tidak kudus. Keinginan yang tidak kudus. Terus dua, tidak benar. Ketiga, menentang Tuhan. Bahkan yang keempat, ingin menjadi seperti Tuhan. Tuhan benci akan hal itu saudara. Keinginan seperti ini Tuhan tidak ingin. Ya, hawa nafsu. Orang dengan hawa nafsu bisa terjadi nggak? Bisa. Saudara makanya hati-hati sama yang namanya mata. Mata orang yang mata keranjang. Lihat orang perempuan pengen bisa dapat loh saudara. Hati-hati hawa nafsu itu. Saudara jangankan orang lah misalnya nafsu sama tas. Wah wanita-wanita rajin buka tiap hari. Cari yang paling murah dia pasti dapat. Paling murah, paling baru dapat. Bayarnya gimana? Utang. Ya kan? Tidak bisa. Hawa nafsu akan menenggelamkan kita. Saya melihat banyak anak-anak muda karena dia pengen seperti idola mereka, pengen keren, pengen baju merek. Banyak anak-anak muda masih SMP, SMA menjual diri loh saudara. Hati-hati sama anak saudara, amin. Jangan tanamkan hal-hal yang membuat mereka membangkitkan hawa nafsu mereka. Kamu sok besar yang sugih ya nak, nanti mobilmu harus Ferrari, hati-hati saudara. Ya, hawa nafsu itu dibenci. Saudara tahu ketika manusia ada di Taman Eden, manusia jatuh dalam dosa. Tuhan bilang semua pohon, semua buah yang ada di taman ini kamu boleh makan. Kecuali buah yang dari pohon itu, jangan kamu makan. Tuhan bilang seperti itu. Tapi apa yang terjadi saudara? Manusia terpikat oleh keinginannya. Iblis pintar bilang, tuh lo makan buah itu. Ya toh? Dia suruh Hawa untuk melihat. Setelah Hawa melihat dia terpikat saudara. Kamu makan gak mungkin mati. Tapi ternyata benar setelah dimakan mati gak saudara? Mati gak Hawa? Wah jadi Tuhan ngapusi Katanya kalau engkau makan engkau nanti mati. Gak mati. Dan saudara harus tahu di sini saudara. Dosa terjadi bukan ketika Adam itu ngambil apel itu kemudian Adam. Hawa itu terus habis itu dimakan. Saya diminum ya. Saya haus. Pendeta tuh pintar nyari akal untuk minum ya. Oke. Bukan karena pas ketika itu dimakan saudara. Tetapi ketika dia punya keinginan untuk menjadi seperti Tuhan. Karena iblis bilang kamu makan seperti itu nanti kamu tidak beda sama Allah. Nah ketika manusia punya keinginan menjadi seperti Allah, dosa. Makanya Tuhan Yesus datang apa saudara? Hukum Taurat bilang jangan berzina. Yesus bilang apa? Apabila engkau melihat seorang perempuan dan menginginannya, engkau sudah berzina. Engkau sudah berdosa. Dosa ada di dalam keinginan saudara. Dan keinginan yang dalam bentuk apa? Hawa nafsu. Oleh karena itu perhatikan hati-hati keinginanmu saudara. Orang diajari untuk keinginan baik, susah. Belum tentu 3 tahun jadi baik. Contohnya jemaat datang ke gereja belum tahu tuh 3 tahun hidupnya berubah. Tetapi orang diajari buruk 3 menit saudara. 3 jam lah 3 jam oke. 3 menit cepat banget 3 jam. Mau diajari ngerokok 3 jam pasti ngerokok saudara. Orang mau diajari pornografi dikasih gambar
nggak ada orang lihat-lihat. 3 menit saudara, orang lihat pornografi. Susah. Oleh karena itu saudara, perhatikan keinginanmu. Karena keinginanmu engkau dapat jatuh ke dalam dosa. Lucifer, saudara kalau baca di dalam kitab Yesaya, Lucifer bintang fajar itu telah jatuh dan dihancurkan. Kenapa? Setiap hari Lucifer itu ngelihat ke atas. Dia yang kusembah-sembah, dia ada di atas. Dan kemudian dia mengingini tahta yang sama. Bapak di surga bilang apa? Tempatmu sekarang adalah di paling bawah. Di tempat paling dalam di bumi ini. Dikunci saudara. Oleh karena itu hari ini masih tidak hawa nafsu di dalam dirimu. Hari ini bertobat saudara. Tuhan gak suka. Saudara masih suka lihat porno? Minta ampun sama Tuhan. Saudara sampai hari ini tidak bisa menahan diri. Oke ya. Tadi saya ngomong kok contohnya kok terlalu tegang-tegang ya. Oke lah, contohnya kalau saudara ngelihat iklan handphone baru dan saudara nggak bisa tahan beli handphone walaupun handphone saudara masih bagus, hati-hati ya. Itu namanya dosa hedonea. Bahasa aslinya itu adalah hawa nafsu, terjemahnya hedonea. Minggu depan saya akan bahas saudara. Itu juga Tuhan nggak suka. Tuhan bilang, dia melihat bangsa Israel, mereka mengingini makanan yang lain padahal mereka sedang makan. Tuhan gak suka, itu namanya serakah. Oleh karena itu, keinginanmu kalau yang seperti ini hapus. Amin saudara. Jangan ada keinginan seperti ini. Karena itu dapat menghancurkan saudara. Dan itu Tuhan gak suka. Yang mengerti katakan amin. Bertobat ya. Saya mau tambahi satu lagi. Ada satu keinginan yang luar biasa levelnya. Keinginan itu yang dinamakan adalah kasih. Apa saudara? Kasih. Suatu keinginan ketika sudah menjadi kasih. Itu luar biasa saudara. Pertama orang yang keinginan itu sudah menjadi kasih. Apapun yang terjadi dia gak nyerah saudara. Dan keinginan itu sudah menjadi satu kasih. Dia tidak akan pernah memberikan yang jelek. Saya kasih contoh ketika saudara mengasihi anak saudara. Ketika anak saudara lahir pertama kali. Kasih meliputi hati. Waduh, hati saya tuh jadi orang tua pertama kali hancur saudara. Saya pokoknya bilang saya pasti akan bekerja tenanan. Saya akan bekerja pokoknya dia harus tidak boleh tidak makan. Dan bahkan hidup saya berubah. Kalau kasih itu memenuhi diri kita seperti itu. Dan saudara tahu. Bapak di surga, ketika Bapak di surga mengatakan aku mengasihi manusia. Tuhan Bapak di surga gak cuma ngomong saudara. Dia bukan cuma menyatakan kehendaknya. Tetapi dia nyatakan kasihnya kepada kita. Sehingga dia berikan anaknya yang tunggal. Sebagai penebus dosa kita. Kalau gak percaya saudara lihat di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Bapa. Ya yuk dibaca bersama yuk. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh karena itu Yesus mengajarkan kasih. Yesus adalah kasih. Dan Allah adalah kasih. Supaya segala sesuatu yang kita lakukan dengan kasih. Pasti baik saudara. Amin. Kita melakukan gak seperti untuk manusia, tetapi kita melakukan seperti itu Tuhan. Hari-hari ini masihkah ada kasih yang mendorong hari hidup kita? Saudara hari ini yang saudara kerjakan karena tugas atau karena kasih. Saudara kerja sungguh-sungguh karena duit atau karena kasih. Itu hasilnya beda saudara. Saudara hari ini di dalam kehidupan sehari-hari, sudahkah Anda mengasihi dirimu sendiri? Karena banyak orang yang tidak mengasihi saudara. Banyak orang yang hidupnya punya keinginan yang salah. Betul, keinginan yang salah. Padahal keinginan itu memancarkan hidupmu. Ya saya lanjutkan ya. Saudara kalau saya mau kenal sama orang gampang saudara. Saya mau tahu orang ini manajer apa bukan. Orang ini kelasnya itu levelnya apa. Saya tanya dari keinginan dia. Orang yang punya keinginan misalnya dia seorang owner. Ketika dia ditanyai, kok kira-kira engkau kalau toko ini engkau mau bikin seperti apa? Dia bisa menjawab saudara. Oh gini loh, saya punya rencana bahwa toko ini tidak cuma toko seperti ini aja.
Saya akan bikin seperti ini. Saya akan bikin seperti ini. Saya punya customer yang kebutuhannya ini. Dia bisa jawab, saudara. Oleh karena itu dia adalah pemilik. Manusia itu dilihat dari keinginannya. Hari ini saudara, keinginan di dalam dirimu apa? Kalau hari ini misalnya saudara pengusaha, tetapi saudara juga penghobi burung, penghobi sepeda misalnya. Kalau ditanya mesti jawabannya burung, sepeda gitu. Oh, ketahuan, walaupun dia atlet, walaupun dia pengusaha, tapi dia juga atlet sepeda. Dan saudara ngerti nggak? Orang yang baik, dia tidak akan mempunyai keinginan yang jahat. Tidak bisa. Orang baik tidak punya keinginan yang jahat. Tetapi orang yang jahat, dia tidak punya keinginan yang baik. Hari ini saudara orang yang baik atau orang yang jahat? Yang ngerti adalah saudara perhatikan keinginanmu. Hari ini ada nggak saudara masih punya keinginan yang nggak baik di dalam hidupmu? Kalau saudara hari ini masih punya keinginan untuk menyusahkan orang lain, saudara punya keinginan untuk menyakiti orang lain, saudara nggak bisa ngomong saudara diri Anda baik. Amin saudara. Jadi orang itu dilihat dari keinginannya. Siapakah dirimu dari keinginanmu? Makanya jadi pengusaha nggak berhasil karena keinginannya bukan kerja. Makanya jadi bapak nggak bisa baik karena keinginan hatinya bukan seperti keinginan bapak. Maka menjadi ibu walaupun sudah menikah, menjadi istri orang tapi nggak bisa jadi istri yang baik karena keinginannya bukan seperti seorang istri. Nangkep sampai di sini saudara? Maka hari ini marilah kita bertobat. Perhatikan betul-betul keinginanmu. Karena keinginanmu adalah siapa dirimu. Keinginanmu adalah hidupmu. Orang yang ingin nipu-nipu orang namanya penipu. Orang yang suka bohong-bohong orang namanya pembohong. Orang yang suka makan dan tidak suka berhenti namanya orang serakah. Oleh karena itu perhatikan saudara. Perhatikanlah keinginanmu. Dan banyak orang tuh punya keinginan yang salah loh saudara. Saya mau kasih contoh ya. Suatu hari begini. Ada orang tuh hidupnya susah. Kalau kita ngeliat susah saudara. Aduh kasihan ya. Bapak itu kasihan ya. Dia hidupnya kekurangan, utangnya banyak. Wih, sampai makan pun aduh makannya seperti itu. Hati kita kadang memikir seperti itu saudara. Ya, pernah saudara menemui seperti itu? Sake ya, aduh utangnya banyak, apa kita bantu aja. Saudara kadang loh ya, orang yang dalam kesusahan gitu, tapi keinginannya nggak pengen keluar dari kesusahan saudara. Saya pernah lihat orang yang utangnya banyak tapi tidak punya keinginan untuk melunasi utangnya. Ada loh saudara. Kalau ada di sini jangan angkat tangan ya, tolong. Hanya simpan di dalam hati Anda ya. Ada banyak orang utangnya banyak, dia tahu utangnya banyak tapi tidak punya keinginan untuk melunasi utang. Saya tanya bagaimana, kapan dia bisa lunas? Jadi keinginanmu ini perhatikan saudara. Jangan sampai kau punya keinginan yang salah. Ayo toh. Nah, saya kasih contoh lah. Saya punya satu kesaksian ya. Suatu hari, jadi saya itu juga punya utang di bank saudara. Utang di bank cukup besar. Saya hitung dengan pendapatan yang saya miliki. Aduh, 5 tahun paling cepat, realistisnya 10 tahun baru lunas. Benar saudara, saya ngeliat aduh. Saya ketemu sama istri saya cerita. Untung saya punya istri yang baik. Dia bilang gini, gak apa-apa loh Pak, kamu masih punya aku. Iya, memang harganya dia lebih dari utang saya. Ya lebih lah saudara ya. Tapi dia menguatkan saya. Dan akhirnya apa? Yuk yang penting kita fokus sama melunasi utang. Ya. Pokoknya kita pengen lepas dari hutang. Saya punya prinsip orang nggak mau hutang, saudara. Hutang budi pun juga nggak mau, ya. Oleh karena itu, termasuk sama Tuhan nggak mau, nggak bisa. Oleh karena itu, saudara, kita fokus. Pokoknya kita pengen hutang lunas. Saudara, apa yang terjadi? Kita lakukan sungguh-sungguh, saudara. Segala sesuatu yang kita punya yang nggak perlu, yang nggak penting, jual semua. Ada uang berapapun kita pakai untuk membayar hutang. Jangan bayar bunga. Bahkan segala sesuatu yang bisa dijual diganti dengan barang yang lebih murah kita jual. Gak ada gengsi-gengsian. Saudara tahu utang yang seharusnya lunas 5 tahun bahkan 10 tahun. Lunas dalam waktu 1 tahun. Plus dengan tabungan.
Amin saudara. Nah saya mau ngomong sama saudara. Punya keinginan itu penting di dalam hidupmu. Amin. Banyak orang sakit tapi tidak pengen sehat. Banyak saudara. Banyak orang susah tapi nggak pengen seneng. Dia tahu yang bikin susah adalah karena sakit hatinya sama keluarganya misalnya. Tapi nggak pengen ngampuni. Loh kan repot. Sampai sini saudara nangkep bagaimana hidupnya bisa menjadi hidup yang baik. Oleh karena itu perhatikan keinginanmu. Ya, milikilah keinginan yang benar. Hari ini saya mau tanya, siapa yang di sini pengen punya keinginan yang baik? Angkat tangan. Siapa yang hari ini yang rindu untuk Tuhan menjawab semua keinginanmu? Angkat tangan. Yang rindu. Oke, saudara mau tahu jawabannya? Tapi ini udah jam 11.23 loh ini. Disambung minggu depan apa dilanjut sedikit? Lanjut sedikit ya, 5 menit ya. Secara cepat ya. Saudara yang pertama yuk kita lihat di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik, berkenan dan sempurna. Saudara, nomor 1 kita harus berubah budi kita. Amin. Supaya kita punya kehendak yang baik, budi kita harus baik dulu. Yang kedua, lihat firman Tuhan ini saudara. Kalau saudara pengen punya kehidupan yang baik, milikilah kehendak yang baik. Kalau ada keinginan yang tidak baik saat ini, hapus. Saudara punya keinginan yang gak penting, saudara mau foya-foya, bahkan mau menyeleweng, mau mencuri dan lain sebagainya, saat ini coret. Yang kedua adalah biarlah keinginanmu engkau setel untuk menjadi keinginan yang berkenan kepada Tuhan. Ya, seperti firman Tuhan katakan. Mari lihat, boleh nggak kalau punya mobil? Pak, sebetulnya boleh nggak sih Pak kalau saya punya keinginan punya rumah? Lu boleh saudara, tetapi alasannya apa dulu? Kalau punya rumah karena pengen supaya saya membuktikan saya hebat, coret. Kan itu nggak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi karena punya rumah, karena saudara bilang, ya Pak, karena saya hari ini masih numpang dengan orang tua. Bahkan saya sudah menikah bertahun-tahun, saya masih numpang dengan mereka. Saya pengen untuk menjadi keluarga yang mandiri. Saya pengen untuk saya bisa berdiri sendiri. Saya pengen bahwa keluarga saya punya tempat tinggal yang nyaman, yang saya dapat wariskan kepada mereka. Tulis, amin saudara, tulis. Gak apa-apa, miliki. Saya juga pengen nama Tuhan dipermuliakan Pak. Supaya saya menunjukkan pada Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil. Tulis. Amin. Namun yang ketiga bukan cuma ditulis saudara, sempurnakan. Kalau tadinya angan-angan, tingkatkan jadi kemauan. Kalau tadinya kemauan, tingkatkan jadi kerinduan. Kalau tadinya kerinduan, tingkatkan jadi kasih. Pasti akan terjadi. Saudara, berat gak hidup seperti itu? Berat. Karena untuk meninggalkan keinginan-keinginan dunia itu gak gampang saudara. Orang lebih suka dosa. Suruh ninggalkan keinginan dunia, sulit. Mengampuni orang, yang lainnya Pak bisa, yang itu jangan. Saya buka, mari saudara buka di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata apa? Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena apa saudara? Berbuat jahat. Hari ini kalau saudara harus mempunyai keinginan yang baik dan membuang segala keinginan-keinginan yang baik, dan saudara harus menderita, firman Tuhan mengatakan apa? Lebih baik. Amin. Lebih baik. Oleh karena itu saudara, marilah di dalam kehidupan ini, jadikanlah kehendak kita, keinginan kita itu menjadi kehendak Tuhan. Tuhan Yesus pernah berdoa di dalam Matius 6 ayat 9, dia mengajarkan doa Bapa kami. Saudara tahu doa Bapa kami? Bapa kami yang di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan selanjutnya jadilah kehendakmu. Oleh karena itu kalau kita rindu keinginan kita itu menjadi keinginan yang baik, pastikan keinginan kita adalah seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Atau bahkan keinginan kita adalah melakukan kehendak Bapa di sorga.
Di dalam Matius 7 ayat 21, saudara pasti harus hafal ya ayat ini. Bulan lalu Pak Gembala membaca berulang-ulang. Firman Tuhan berkata apa? Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga. Bukan. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Oleh karena itu biarlah keinginan kita adalah melakukan kehendak Bapa di surga. Yang setuju sama saya katakan amin. Sekali lagi, boleh gak punya rumah? Boleh. Boleh gak jadi orang kaya? Boleh. Kalau itu seturut dengan kehendak Tuhan, amin. Ya. Nah sekali lagi, saya tanya, siapa di sini yang rindu untuk doamu, keinginanmu dikabulkan oleh Tuhan? Angkat tangan. Ya, kita lihat di dalam Yohanes 9 ayat yang ke-31. Yohanes 9 ayat yang ke-31, firman Tuhan bilang apa saudara? Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa. Maka kalau hari ini kita masih ada dosa, kita mau minta ampun sama Tuhan, amin. Kalau hari-hari ini kita masih punya keinginan dosa, hapus, tinggalkan, amin. Namun melainkan orang yang saleh dan melakukan kehendaknya. Hari ini kalau kita mau kudus, kita mau saleh, hidup kita mau taat di hadapan Tuhan, kita mau tinggal di dalam firman-Nya, bahkan kita mau menjadi firman itu jadi karakter kita. Saudara, apapun yang kau minta, Tuhan pasti akan berikan. Bahkan Yesus berkata, aku akan melakukannya untukmu. Amin. Nah saya berdoa biarlah hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Marilah janganlah kita menyia-nyiakan anugerah Tuhan hari-hari yang ada. Saudara jangan lihat saudara masih muda. Saudara jangan lihat saudara sudah tua. Selama nafas ini masih ada, anugerah Tuhan masih ada bagi hidup kita. Marilah kita penuhi anugerah Tuhan dengan keinginan-keinginan yang baik, keinginan-keinginan yang berkenan kepada Tuhan, keinginan-keinginan yang sempurna. Saya percaya Tuhan akan bekerja di dalam hidup kita. Tuhan akan bekerja. Dan Tuhan akan melakukan semuanya itu. Dunia boleh berakhir di dalam keinginan-keinginannya. Tetapi setiap orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup untuk selama-lamanya. Saya berdoa firman Tuhan hari ini mengubahkan hati kita, membuat kita bertobat dan membuat kita mau kembali ke jalan yang Tuhan telah berikan. Berbahagialah orang yang mendengarkan, yang percaya, serta memeliharanya di dalam hidupnya. Tuhan Yesus memberkati. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita. Mari saya undang untuk pelayan perjamuan suci untuk maju ke depan. Sementara saudara yang duduk pejamkan mata, tetap di dalam hadirat Tuhan. Hari ini, saat ini ambil waktu. Saudara hari ini ambil waktu. Sudahkah hari-hari ini keinginan kita? Sudahkah kita masih punya keinginan? Apabila hari-hari ini kita hanya menghabiskan hari-hari kita tanpa suatu keinginan, hari ini marilah kita minta ampun sama Tuhan. Mungkin saudara bilang, aku ingin, aku pengen, tapi aku gak tahu apa yang harus aku inginkan. Biarlah engkau menghampiri Tuhan. Tuhan akan memberikan hatinya kepadamu. Dia akan menyatakan hatinya kepada saudara, sehingga hati saudara dipenuhi oleh kasih Tuhan. Hari ini marilah saudara tutup mata dan renungkan. Ada enggak keinginan-keinginan yang enggak baik di dalam hidupmu? Mungkin itulah yang menyebabkan hidupmu enggak maksimal. Mungkin itulah yang menyebabkan hidupmu enggak baik. Mungkin itulah yang membuat engkau jauh dari Tuhan. Atau bahkan jauh dari orang-orang yang engkau kasihi. Hari ini marilah kita mau benarkan, kita mau koreksi keinginan kita. Biarlah hanya yang baik, yang berkenan dan yang sempurna itu yang boleh ada di dalam hati kita. Berdoa sama Tuhan. Mungkin hari ini saudara marilah kita tanamkan keinginan kepada orang lain. Jangan sama diri kita sendiri. Saudara sekarang dalam mata terpejam, pandang. Mungkin matamu terpejam, lihat suamimu atau istrimu dan berdoa buat dia. Nyatakanlah keinginanmu bagi dia. Saat ini ketika saudara matamu terpejam, coba lihat wajah anak-anakmu. Berdoalah buat anak-anakmu. Dalam mata terpejam saat ini mungkin saudara mau berdoa, lihatlah pekerjaanmu. Doalah buat pekerjaanmu, doalah buat bosmu.
Saat ini saudara sedang memejamkan mata. Biarlah saudara melihat hidupmu. Berdoalah buat hidupmu. Bersyukurlah kepada Tuhan. Pandanglah Tuhan di dalam hidupmu. Dia akan menyatakan, karena Dia adalah Allah yang hidup. Mari kita persiapkan hati kita sungguh-sungguh. Dan apabila sebentar kita akan masuk ke dalam perjamuan suci yang melambangkan persekutuan kita dengan tubuh dan darah Yesus. Marilah kita mengingat satu keinginan Bapa di surga. Kasih-Nya terlalu besar buat saudara dan saya. Sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal. Untuk menggantikan kita manusia yang berdosa. Ganti kita. Dan keinginan Bapa di surga adalah kasih. Dan kasih itu yang merubahkan kita. Kasih itu yang menyelamatkan kita. Oleh karena itu sebelum kita bersekutu di dalam tubuh dan darah Yesus, firman Tuhan mengatakan marilah kita datang dengan layak. Oleh karena itu saudara, apabila kita datang tidak layak untuk menerima menghampiri tubuh dan darah Yesus di dalam perjamuan roti dan anggur, kita sedang mendatangkan hukuman kepada kita. Mari masing-masing saudara saat ini melakukan pemberesan hati. Lakukan pemberesan hati. Bagi saudara yang belum dibaptis, sebagai tanda saudara belum pernah menyerahkan dirimu untuk menjadi milik Tuhan, jangan ambil roti dan anggur. Karena roti dan anggur adalah lambang iman kita. Tubuh dan darahnya yang tercurah dari atas kayu salib. Anak-anak yang berusia 12 tahun ke bawah jangan ambil roti dan anggur juga. Sementara marilah kita persiapkan hati kita. Hampiri Tuhan, bereskan hati kita. Apabila ada dosa, kesalahan, akuilah. Minta ampun sama Tuhan sekarang. Dan saat yang sama apabila ada orang yang bersalah maupun berdosa menyakiti hati kita, lepaskanlah pengampunan kepada mereka sebagai tanda bukti pengampunan Yesus nyata tinggal di dalam hati kita. Terima kasih Bapa di sorga. Sebentar kami akan melayani sesama kami di dalam perjamuan roti dan anggur. Layakkanlah kami untuk melayani sesama kami Tuhan. Dan layakkanlah kami untuk menghampiri tubuh dan darah-Mu yang Engkau telah berikan di atas kayu salib-Mu yang mulia. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Silakan Bapak Ibu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Mari nyatakan satu hal yang ku rindu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi Tuhan, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. mari saudara saja nyanyikan pujian ini. Biarlah ini menjadi suatu persembahan yang berkenan pada Tuhan. Satu hal. Haleluya. Inilah kerinduan hati kami Tuhan. Di hadirat bersama-sama lebih dalam lagi. Mari kita bangkit berdiri. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta
lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Nyatakan sama Tuhan, ku mengasihimu. Mari saudara kita persiapkan hati kita. Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita, sehingga hari ini kita menerima roti dan perjamuan roti dan anggur. Semua adalah karena kasih-Nya yang Dia nyatakan terlebih dahulu bagi kita. Mari saat ini saudara, mari kita ambil roti. Kita mau angkat roti tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara angkat roti tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sekarang kita angkat cawan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Demikianlah juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kita makan roti ini dan minum cawan ini, kita sedang memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Katakan amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Taruh cawan pelan-pelan. Mari kita hampiri hadirat Tuhan. Kiara lama syada lama-lama. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu Tuhan. Izinkanlah kami merasakan kasih-Mu Tuhan, sehingga kami tahu hati-Mu bagi kami Tuhan. Engkau rindu untuk kami semua diselamatkan. Engkau rindu untuk kami semua menerima kebenaran di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita puji. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Siapakah kami Tuhan yang layak untuk menerima kasih-Mu? Oh, kiara lama syada lama. Haleluya. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Kiara lama syada lama. Kami mau meninggikan Engkau. Kami mau untuk memuliakan nama-Mu. Kiara lama syada lama. Terus sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Tinggikan Tuhan. Haleluya. Kiara lama syada lama. Bawa hati kami kepada Tuhan. Kiara lama syada lama. Terima kasih, terima kasih.
tinggikan, muliakan. Oh haleluya, haleluya. Oh kami bawa hati kami Tuhan. Oh ya lama syada lama 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 lama. Ya lama tara lama ya ya syada lama lama lama. Sekarang kami mengerti Tuhan, rencana dan kerinduan-Mu kepada kami Tuhan. Bahwa setiap kami orang berdosa, oleh karena kasih-Mu Tuhan, kami boleh dibenarkan dan diselamatkan. Biarlah hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Sehingga kehidupan kami tidak lagi dikuasai oleh keinginan kami saja. Namun hanya untuk melakukan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Makanan kami hanya adalah melakukan firman-Mu, sehingga firman-Mu menjadi daging dan firman-Mu menjadi diri kami. Biarlah hari ini firman Tuhan menjadi berkat dan kuasa yang sanggup untuk membawa kembali mereka yang tersesat, yang sanggup memulihkan hidup mereka yang telah rusak dan hancur, dan yang sanggup untuk membawa mereka kembali bersama dengan Tuhan. Hamba telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Namun biarlah Roh Kudus yang ada di dalam hidup kami, Dia akan terus membimbing dan menyempurnakan hingga firman-Mu boleh menjadi pancaran terang kemuliaan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga atas isi hati-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara yang sudah diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan Yesus kita memberkati.